Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyud SPDI, mahasiswa PBG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023 di LP3 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PBG dalam jabatan dengan materi tujuan dan fungsi Al-Quran. Pada siswa kelas 10 DMA Mempol Ulum Karangpenang Kabupaten Sampang. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu saya absen dulu, ya. Ifka, Hadir. Rina, Hadir. Nurul Aini, Hadir. Maisun, Hadir. Iltizam, Hadir. Yusli, Hadir. Anis, Hadir. Rida, Hadir. Rani, Hadir. Anis Kurlia, Hadir. Riki, Hadir. Windy. Hadir. Baik, berarti kita hadir semua ya. Iya. Baik, sebelum kita meneruskan ke pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air Indonesia. Yuk, ya ke depan dipimpin Rina. Berdiri ya, berdiri. Lagu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali. Baik, materi kita pada kali ini adalah tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Tapi sebelum kita mulai pada materi kita kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kemudian nanti anak didik ya paham atau memahami atau bisa menjelaskan tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Artinya apa? Capaian pembelajaran pada hari ini adalah bagaimana kemudian peserta didik
mampu memahami tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Tapi sebelum masuk pada materi, pertama saya akan mereview kembali materi yang kemarin tentang pengertian Al-Quran. Ada yang ingat? Masih ingat tentang pengertian Al-Quran? Ayo, siapa yang ingat? Membaca. Pengertian Al-Quran adalah Membaca. Kemudian, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu Wa taala. Kasih plus dulu. Kemudian, ada yang tahu lagi tentang pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir. Baik, cukup. Kasih hapus lagi. Kasih plus ya. Jadi itu adalah rentetan materi kemarin tentang pengertian Al-Quran. Jadi alhamdulillah materi kemarin sudah kita pahami tentang pengertian Al-Quran, bahwa di antara pengertian Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. dan bentuknya bahasa Bahasa Arab. adalah rentetan pengertian Al-Quran. Kita masuk pada materi kita, yaitu tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Jadi pada materi kali ini peserta didik ya, anak-anak tolong simak PowerPoint di depan, di depan ya. Simak, pahami, nanti kita ke depan atau bisa saling memahami presentasi dan lain sebagainya tentang materi kita, apa tujuan dan fungsi Al-Quran. Yuk, ditulis, ditelaah, dipahami, dilihat ke depan. Boleh dilihat di buku pelajaran ya. Di buku pelajaran, boleh dilihat di buku pelajaran. Memahami tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Saya Kalau ada yang kurang paham bisa tanya ya.
untuk melihat materi di depan. Baik, setelah kita amati dan telaah mengenai materi kita tentang tujuan dan fungsi Al-Quran, siapa yang tahu? Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat PPT di depan, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu fungsi terpenting Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk Al-Quran itu secara garis besar meliputi petunjuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan sesama manusia, dan bahkan manusia dengan alam sekitarnya. Manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran niscaya akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baik, aplaus. Materi kita tentang tujuan dan fungsi Al-Quran, bahwa tujuan dan fungsi Al-Quran nomor satu adalah petunjuk bagi manusia. Itu yang telah disebutkan barusan, petunjuk bagi manusia yang tertentu dalam surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, fungsi dan tujuan Al-Quran yaitu sumber pokok ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Itulah rentetan materi kita pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya kita diskusi. Siap? Siap. Masih semangat? Semangat. Baik. Kita diskusi menjadi 3 kelompok, ya. Menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kemudian kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Ayo, bisa langsung berhadapan-hadapan, ya. Bisa berhadapan-hadapan. Baik, kita diskusi pada kali ini. Temanya bisa bila di depan. Tema pertama, tema kedua, kemudian tema ketiga. Kemudian ditelaah, dikaji, nanti dipresentasi setiap kelompok. Siap? Siap. Mulai.
Baik, gimana sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Untuk presentasi pertama kami mulai dari kelompok 1. Yuk, siapa yang mau presentasi? Perwakilan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Indilani. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk adalah hal yang harus dilakukan dan diikuti jika seorang ingin mencapai apa yang ingin ia tuju. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Beberapa ayat diantaranya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Furqan. Beberapa ayat diantaranya adalah sebagai berikut yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kelompok selanjutnya tadi sebelumnya close dulu. Kemudian kelompok yang kedua. Silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami adalah Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami adalah Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi penting Al-Quran lainnya adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus. Dan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran hakiki yang berfungsi sebagai dasar penetapan hukum yang harus dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh sedikit pun menyimpang dari Al-Quran, dan tentunya hal ini juga harus dipegang teguh oleh umat Islam. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap plus untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Dipersilakan yang mewakili untuk presentasi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami. Orang yang memfungsikan Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Selalu menghindari perbuatan maksiat, artinya berbuat durhaka kepada Allah, baik dengan cara melanggar larangannya maupun dengan tidak mau melakukan perintah-perintahnya. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengajarkan manusia berbuat maksiat ataupun berbuat jahat baik kepadanya ataupun kepada sama makhluk dan alam lingkungannya. Oleh sebab itu, setiap orang yang beriman kepada Al-Quran akan senantiasa menjaga sikap perilaku dan perbuatan dari hal yang berbuat maksiat. 2. Selalu berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran, Allah selalu menjelaskan bahwa manusia mempunyai kewajiban menghormati dan berbakti kepada ayah ibunya. Itulah hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
kembali kepada duduk semula ya. Di bawah kursinya dirapikan. Baik, diskusi kita sudah selesai tentang materi, fungsi dan tujuan Al-Quran hadis. Baik, diskusi kita sudah selesai tentang materi, tujuan dan fungsi Al-Quran. Sedikit saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi kita tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Bahwa intisari dari materi kita pada kali ini adalah tentang fungsi dan tujuan Al-Quran. Bisa diambil 3 rentetan materi. Yang pertama, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Itu sudah tertera dalam surah Al-Baqarah, kemudian surah Fussilat. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Itu tertera pada surah Al-Maidah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Pada intinya bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, malaikat Jibril, itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk bagi kita, untuk bagaimana kemudian kita menelaah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran sebagai bentuk bahwa kita mencintai Al-Quran. Baik, materi kita selanjutnya untuk minggu depan, materinya tentang pengertian hadis. Jadi tolong nanti di rumah dibaca, ditelaah mengenai pengertian hadis. Baik, dan pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik, kita tutup acara pada kali ini ya dengan doa. Silakan Yusli pimpin doa. Sebelum kita menutup pelajaran pada kali ini, marilah kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bi husni khatimati. Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Amina. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.